Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 9A. Saya Jesselyn. Saya Leticia. Saya Kevin. Dan saya Hayden. Di video kali ini, kami mau menjelaskan tentang apa itu teks rekon. Yuk simak penjelasan berikut. Teks rekon adalah jenis teks yang menceritakan peristiwa, kegiatan, atau pengalaman berdasarkan pengamatan secara detail. Berikut jenis teks rekon berdasarkan sumber data yang diceritakan. 1. Teks rekon pribadi, menceritakan peristiwa yang dialami oleh penulis. 2. Teks rekon faktual, ditulis dalam bentuk laporan hasil pengamatan terhadap peristiwa atau laporan hasil penelitian ilmiah. 3. Teks rekon imajinatif, bersumber dari imajinasi atau khayalan penulis yang disusun dalam cerita fiksi. Macam-macam kalimat di dalam teks rekon. 1. Kalimat fakta, berisi data sesuai realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, Tiongkok memperoleh medali emas paling banyak pada Asian Games 2023. 2. Kalimat opini, berisi pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap peristiwa. Contoh, Indonesia tetap optimis bisa menjadi pemenang di cabang olahraga berikutnya. 3. Kalimat asumsi, terdapat pendapat atau anggapan yang didasari bukti, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya bila diperlukan. Contoh, meski tertahan di urutan ke-12, Indonesia tetap akan unggul di atas Malaysia dan Singapura hingga akhir kompetisi. Teks rekon dibangun oleh rangkaian struktur yang terdiri atas judul, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Judul merupakan kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan isi teks. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks, umumnya memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. Urutan peristiwa merupakan bagian inti teks berisi rekaman peristiwa yang terjadi, dan biasa disampaikan melalui urutan kronologis. Reorientasi merupakan pembahasan ulang peristiwa yang biasa disertai komentar pribadi penulis dan bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Teks rekon juga memiliki ciri-ciri kebahasan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata penanda waktu untuk menjelaskan bahwa peristiwa sudah terjadi. Misalnya, saat itu, dahulu kala, pada masa itu, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata penghubung penanda kronologis terjadinya peristiwa. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, berikutnya, dan lain-lain. 3. Menunjukkan kata ganti penanda subjek pelaku. Misalnya, aku, kami, dia, mereka, kita, beliau, dan lain-lain. 4. Menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana tentang terjadinya peristiwa. 5. Menggunakan kata kerja aksi, berupa kegiatan yang bisa diukur hasilnya. 6. Menggunakan kata sifat untuk menjelaskan intensitas pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, cermat, hati-hati, saksama, cepat, dan lain-lain. Teks rekon pribadi merupakan sebuah teks yang berpusat pada pengalaman berharga dari individu tertentu dan berfokus pada penceritaan mengenai hidupnya di masa lampau. Untuk dapat menyusun teks rekon pribadi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. 1. Menentukan topik. 2. Menjabarkan topik ke dalam judul dan sebagian isi teks. 3. Mengumpulkan data dan fakta dari sejarah pribadi yang dialami. 4. Membangun kerangka karangan secara runtut. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks rekon yang utuh. 6. Menyunting teks guna meminimalisasi kesalahan isi maupun ejaan.